Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Alawiyah Pratiwi Sibali dari jurusan Kimia A. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Diksi merupakan ketetapan pilihan kata dan menjadi salah satu unsur yang paling penting, baik itu dalam dunia tulis-menulis maupun dalam dunia tutur yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat pemilihan kata atau diksi. Yang pertama yaitu membedakan makna, denotasi, dan konotasi yang tepat. Yang kedua yaitu membedakan makna yang hampir bersinonim. Membedakan kata secara cermat, kata yang hampir mirip ejaannya. Dan terakhir yaitu tidak menafsirkan makna kata yang subjektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sinonim. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Sinonim dapat juga disebut sebagai persamaan makna atau padanan kata. Baiklah, contoh kata dari sinonim yaitu aku sama dengan saya, melihat sama dengan memandang, bertemu sama dengan berjumpa, berbohong sama dengan dusta. Baiklah, penjelasan mengenai materi kedua yaitu antonim. Jadi, antonim adalah hubungan antara dua buah satuan kata yang menyatakan kebalikan, pertentangan, atau kontraks antara yang satu dengan yang lain. Atau yang lebih sederhananya lagi, antonim adalah suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Antonim memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu taksonomis, yang kedua kekutuban, yang ketiga berbalikan, yang keempat relasional, dan yang kelima yaitu majemuk. Baiklah, penjelasan pada materi yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal atau ejaan yang sama. Jika lafalnya sama, maka disebut dengan homopon. Tetapi jika yang sama adalah ejaannya, maka disebut dengan homograf. Contoh dari kata homonim yaitu bulan dalam artian nama kalender atau satelit. Yang kedua yaitu genting dalam artian atap rumah atau kawat. Yang ketiga yaitu rapat dalam artian pertemuan atau renggang. Jadi contoh dari kata antonim yaitu kaya sama dengan miskin, surga sama dengan neraka, malas sama dengan rajin, tinggi sama dengan panjang, pendek sama dengan rendah, dan masih banyak. Contoh dari homograf adalah kata tahu yang berarti makanan yang berhomografi dengan kata tahu yang berarti paham. Di dalam kamus, kata-kata yang termasuk homonim muncul sebagai lema atau entry yang terpisah. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai homopon. Homopon adalah kata yang diucapkan sama dengan kata lain, tetapi berbeda dari segi maksudnya. Homopon terdiri dari dua kata. Yang pertama itu homo yang berarti sama dan poni yang berarti bunyi atau suara. Homopon mempunyai pengertian sama bunyi, berbeda makna, dan berbeda tulisan. Contoh dari kata homopon yang pertama yaitu buku dalam artian bahan bacaan dan buku dalam artian bagian dari dua buah ruas. Contoh yang kedua yaitu rock dalam artian pakaian dan rock dalam artian aliran musik. Dan contoh yang terakhir yaitu massa dalam perkataan media massa dan masa dalam perkataan arti masa, waktu. Contoh yang saya sebutkan tadi adalah serupa dalam arti sebutan tetapi berbeda dalam arti makna, atau merujuk pada perkara yang tidak sama.
Penjelasan mengenai materi yang terakhir yaitu mengenai kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang mengandung cakupan arti yang lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang mengandung cakupan arti yang lebih sempit. Kata umum merupakan kata dengan arti yang beragam. Sedangkan kata khusus merupakan arti dari bagian kata umum. Ciri-ciri dari kata umum yang pertama yaitu memiliki makna yang beragam. Yang kedua, memiliki makna yang dapat diperinci atau dapat dijabarkan lagi. Yang ketiga yaitu merupakan kata inti sehingga dapat dijelaskan kembali. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari kata khusus. Yang pertama yaitu memiliki satu makna. Yang kedua, memiliki kata yang tidak dapat dijabarkan lagi. Yang ketiga merupakan kata penjelas dari kata umum. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kata umum dan kata khusus. Yang pertama, kata umum memiliki banyak makna, sedangkan kata khusus hanya memiliki satu makna. Yang kedua, kata umum dapat dijabarkan, sedangkan kata khusus tidak dapat dijabarkan. Yang ketiga yaitu kata umum merupakan inti, sedangkan kata khusus merupakan penjelas.